Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak saya? Alhamdulillah ana bi khair, syukran. Sabahul khair, selamat pagi, sugeng enjang, good morning. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran yang tentunya semoga anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari video yang Pak Haji sajikan ini. Nah, sebelum kita belajar bersama, mari kita buka dulu dengan berdoa, dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan lalu kita telah belajar tentang berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kalau kemarin itu tentang miniatur Candi Prambanan dan Candi Borobudur, maka ada pekerjaan pengrajin kayu. Ada yang mengantarkan sebagai distributor ke toko dan ada yang membeli sebagai konsumen. Nah, ternyata anak-anak ada dua jenis pekerjaan kalau kita identifikasi. Yang pertama, yakni pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya ya jelas, ada barangnya yang dibuat. Ya, seperti pengrajin miniatur Candi Prambanan, maka ada barangnya. Chef, pekerjaan chef membuat barang, ya, membuat makanan. Lalu pekerjaan membuat tempe, memproduksi tempe atau kedelai, maka ada barangnya. Membuat tas, ya, anyaman tas, kerajinan, juga ada barangnya. Nah, anak-anak silakan membuka halaman 117. Ada dua jenis pekerjaan, ya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang tadi sudah disebutkan, dan yang kedua adalah yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah jasa cukur rambut. Nah, ini juga Pak Haji bisa gundul seperti ini karena ada yang berjasa, yaitu cukur rambutnya gitu. Jadi ada yang menghasilkan jasa. Lalu ada yang lain, misalkan montir di tempat servis motor, itu juga menghasilkan jasa karena berjasa untuk melayani servis motor. Ada juga supir, driver taksi online atau ojek online, itu juga jasa mengantarkan orang untuk menuju tujuannya. Lalu ada juga Pak Haji, guru, ini jasa mendidik, mengajar, menyampaikan ilmu, ya, dan memperbaiki akhlak anak-anak. Perawat yang sedang berperang di garda terdepan, di rumah sakit, pasti ada orang tua kalian yang menjadi tenaga kesehatan, ya. Di kelas 4A itu ada bundanya Abim, kelas 4C ada bundanya Rafifah, Damara, ada juga Zulfa, ada juga Ataya, banyak, ya. Tenaga kesehatan itu juga jasa merawat seseorang. Nah, ada juga yang dokter jantung, Pak ayahnya Salma, nah, itu juga jasa, ya, anak. Nah, lalu pada halaman 118 tugasnya adalah mencari pekerjaan di sekitar lingkungan rumahmu yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Pasti ada, ya, pasti ada keduanya. Entah itu membuat kue ataupun bekerja sebagai guru, driver online, membuat kerajinan, itu sangat banyak di sekitar kita. Nah, tuliskan masing-masing dua saja sesuai dengan kolom pada halaman 118, ya. Apa sebenarnya yang dapat kita ambil dari keragaman jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ayo anak-anak, adakah yang tahu? Nah, manfaatnya adalah kita sebagai manusia bisa saling tolong-menolong, karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Maka antara satu pekerjaan dan pekerjaan yang lain itu saling berkaitan, saling membantu, saling membutuhkan.
dan saling ta'awun, yaitu tolong menolong. Nah, manfaatnya ketika kita bisa menerima bahwa kita itu berbeda, maka kita akan dapat saling menghargai dan menghormati antar manusia, antar pekerjaan. Orang tua ya, yang kemarin Pak Aji tanyakan di video, bila ada orang tuanya yang bekerja sebagai pekerja bangunan, lalu penarik becak dan lain-lain, apa sikapmu? Maka harus menghargai ya. Manfaatnya juga bersosialisasi dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya, itu akan menambah silaturahim dan hidup rukun dalam masyarakat. Itu adalah 5 manfaat yang dapat kita ambil. Contohnya pada halaman 116. Nah, selain itu ada halaman 124 ya. Ada sikap-sikap yang dapat kita petik menjadi pelajaran ketika kita sudah menerima perbedaan. Maka yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Itu adalah sikap cinta tanah air, yang artinya mencintai dan mau membangun tanah air kita menjadi lebih baik lagi, mau berjuang, rela berkorban gitu. Ketika kita sudah saling menghargai, akan saling mencintai bahwa kita itu satu tanah air dan udara yang bernama Indonesia. Nah, itu adalah sebagai identitas bangsa kita di dunia internasional. Bhinneka Tunggal Ika itu bagus loh anak-anak. Bahasa Inggrisnya adalah Unity in Diversity, persatuan di dalam perbedaan. Itu sangat luhur, sangat baik di mata dunia internasional. Dan itu menjadi alat pemersatu bangsa kita. Bayangkan yang dari Sabang sampai Merauke, beda jenis budaya, beda suku, beda agama, beda ras, bersatu ketika sudah saling menerima perbedaan. Nah, ketika kita juga memiliki perbedaan, adanya candi, adanya masjid, adanya gereja, adanya gunung, ada lautan dan sebagainya, itu menjadi daya tarik wisata. Bayangkan ya, mancanegara atau wisatawan itu ketika pergi ke Indonesia akan banyak sekali pilihan yang dapat dikunjungi. Oh, kalau ke Jogja bisa ke pantainya. Oh, kalau ke Bandung bisa ke mana ya? Ke tempat wisatanya Bandung, misalnya di Gedung Sate atau di Masjid Agungnya ya. Lalu kalau ke Malang bisa ke Kota Batu. Lalu kalau ke Bali bisa ke Pantai Kuta, bisa ke banyak sekali tempat wisatanya. Dan itu akan bermanfaat bagi negara kita, karena ketika ada orang yang datang akan menjadi pendapatan bagi negara. Orang turis yang masuk ke Indonesia akan menambah penghasilan negara. Nah, lalu kita sebagai bangsa dapat memupuk sikap toleransi ya, artinya saling menghargai, saling menerima, saling tepos liro gitu ya bahasa Jawanya. Dan ini menjadi sumber pengetahuan bagi dunia ketika ada banyak sekali macam-macam peninggalan yang berbeda-beda tadi ya. Ada candi, ada pura, ada masjid dan sebagainya gitu. Nah, anak-anak, itu ada di halaman 124 sampai 125. Silakan anak-anak membuka halaman 126. Di sana ada kolom yang sangat besar ya, untuk anak-anak isi dengan sebuah cerita atau mungkin bisa pengalaman pribadi ya, sikap toleransimu di lingkungan tempat tinggalmu. Misalkan seperti apa ya? Ada temanmu yang beragama lain, atau ada orang tua yang memiliki pekerjaan yang lain. Sikapmu seperti apa ketika ada di lingkungan sekitar? Apakah kamu pilih-pilih teman atau kamu mau berteman dengan semuanya gitu? Ceritakan pengalaman pribadimu dalam satu kolom ini ya. Selanjutnya
Anak-anak, bukalah halaman 128, berilah centang sikap yang tepat ketika kita sudah menyadari perbedaan dan kita mau menjadi orang yang bersikap toleransi. Centang ya, mana yang betul? Anak-anak, apakah di sekitar kalian ada yang memiliki pekerjaan sebagai pelukis? Nah, pada halaman 131 ada sebuah karya lukisan berupa gambar 3 dimensi ya, gambar 3 dimensi. Yang itu sebenarnya 2 dimensi tapi seolah-olah menjadi 3 dimensi. Wow, bagaimana ya caranya? Coba kita lihat bersama ya. Contoh cara menggambar bentuk 3 dimensi berikut ini. Ya, ini adalah contoh cara atau tutorial membuat gambar 3 dimensi dengan menggunakan teknik shading atau memberikan bayangan. Nah, pertama kita membuat dulu pola gambarnya, yang mana sebelah kiri adalah gambar yang kita bagi menjadi 4 bagian di sana. Kalau gambar ini adalah membuat vas bunga. Nah, di situ ada 4 bagian yang sudah diberi garis tengah ya, yang dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, vertikal dan horizontal. Fungsinya adalah untuk nanti memberikan bayangan yang sesuai dengan masing-masing bagiannya. Setelah kita hapus garis pada gambar yang kedua atau yang sebelah kanan, maka kita siapkan pensil yang cukup untuk membuat bayangan pada gambar. Selanjutnya kita tebalkan garis terlebih dahulu untuk memberi kesan ketebalan. Bujel. Bentar, ganti pensil dulu, santai-santai. Setelah membuat garis yang paling tebal pada yang paling pinggir, selanjutnya kita mulai membuat bayangannya ya. Jadi seperti mengarsir tapi lebih tipis dari yang paling luar garisnya. Jadi lebih tipis dari yang paling luar. Nah, seperti mengarsir caranya, sedikit demi sedikit dari yang paling pinggir lalu ke tengah. Semakin ke tengah semakin tipis. Setelah itu, setelah sampai di tengah, kita bisa menggunakan teknik mengusap hasil dari arsiran kita menggunakan jari agar lebih rata ya anak-anak. Hasilnya akan lebih estetik atau indah.
Setelah selesai membuat bayangan pada bagian tubuh vasnya, kita bisa membuat bayangan sisi luarnya ya, agar seperti efek terkena sinar dari arah tertentu. Nah, ini misalkan kalau bayangannya di kiri berarti sinarnya dari kanan ya anak-anak. Nah, ini seperti efek terkena sinar lampu atau sinar matahari juga bisa. Ini bayangan dari vasnya. Selanjutnya kita belajar untuk membuat maket. Apa itu maket? Maket adalah miniatur bangunan. Nah, ini sering kali dibuat oleh calon-calon arsitek ya, bahkan arsitek pun juga membuat maket. Namun maket yang akan kita buat lebih sederhana karena bahannya terdiri dari bahan dasar berupa kertas manila atau bisa kertas origami yang bisa kita cari dengan mudah ya. Silakan anak-anak mempersiapkan bahan dan alatnya seperti pada halaman 133. Nah, silakan menyimak video pembelajaran berikut ya. Yang pertama dilakukan adalah membuat pola rumah dulu ya anak-anak. Nah, ini pada video membuat polanya dari teknik melipat gitu. Nah, dengan ini bisa mendapatkan pola bentuk rumah yang diinginkan. Selanjutnya digunting menjadi dua bagian. Setelah dilipat menjadi bentuk yang sama dua bagian tadi, kita beri tanda untuk kemudian kita beri lem. Nantinya setiap bagian yang kita tandai lalu diberi lem akan ditempelkan. Nah, kita bisa juga menambahkan hiasan pada rumah yang kita buat. Nah, ini adalah jendela. Nah, mau ditaruh mana jendelanya ya? Akan ditempelkan pada posisi yang pas.
Selain jendela bisa juga menambahkan pintu ya anak-anak. Kalau rumah tanpa pintu nggak bisa keluar masuk nanti ya. Oh ya bisa lewat jendela tapi ya susah. Bisa hidup mudah kok milih yang susah ya. Ya diberi pintu lalu digunting. Jadi pintunya bisa terbuka. Tapi guntingnya sebagian ya, jangan digunting semua nanti bolong. Nah, setelah mendapat jendela dan pintu, saatnya menggabungkan dua bagian rumah menjadi satu. Wow. Wah, sepertinya ada yang kurang ya. Apa ya? Iya betul, genteng anak-anak. Kalau rumah sudah ada pintu, jendela, dinding, tapi nggak ada genteng atau atap, nanti panas kepanasan, hujan kehujanan ya. Maka kita tambahkan atap atau gentengnya. Siapkan kertas manila atau origami lagi untuk kita buat menjadi atapnya. Rumahnya sudah jadi. Inilah maket sederhana dari origami, sebuah rumah kecil yang bagus, lucu, imut ya. Bagaimana dengan maket rumah buatanmu? Ayo anak-anak, coba ya. Tugas membuat karya ini adalah tugas yang dikumpulkan setelah libur awal puasa. Nah, kirimkan tugas masing-masing karyamu kepada wali kelas masing-masing ya. 4A ke Pak Eko, 4B ke Pak Misbah, dan 4C ke Pak Aji. Terima kasih. Semoga anak-anak siap menjalani puasa dengan baik sampai akhir, dan kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah, dan menjadikan amal ibadah puasa kita ini menjadi amal yang diridhoi Allah. Amin. Sekian pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.